Beliau mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam Allah menentukan segala sesuatu. Jadi semua yang akan terjadi dari malam ini sampai nanti full setahun yang akan datang, ya, sampai tahun yang akan datang nanti, itu berkaitan dengan berbagai macam, berkaitan dengan ujian, berkaitan dengan musibah, berkaitan dengan kematian kita, rezeki kita dan segala macam, mengenai semua ketentuan Allah yang akan terjadi sampai setahun, ya. Maka di malam Lailatul Qadar itulah Allah menentukan segala sesuatunya. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa kenapa di malam Lailatul Qadar ini kita harus berjuang habis-habisan untuk menghidupkan malam ini dengan ibadah, karena malam ini Allah menentukan segala sesuatu. Jadi nanti Allah akan tentuin tuh, Wakasemi mati bulan apa, kemudian tanggal berapa, matinya sambil ngapain, itu ditentukan sama Allah di malam ini. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam, ini yang harus kita garis bawahi, malam di mana Allah menentukan segala sesuatu tentang nasib kita sampai full setahun yang akan datang. Itu Allah tentukan pada malam Lailatul Qadar, tentang ujian kita, musibah kita, ajal kita, rezeki kita, mengenai semua ketentuannya yang akan terjadi sampai setahun, Allah tentukan pada malam Lailatul Qadar. Karena itu Sayyidina Ja'far Shadiq menyebutkan sungguh tubah, ya, sungguh beruntung orang, ya, yang dia menjadikan malam itu dia tidak tidur. Cuman sekali lagi nggak tidur, dia bukan main game, ya, atau molor, bukan, ya. Jadi dia betul-betul menjadikan malam Lailatul Qadar itu dia pergunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dia hidupkan dengan ibadah, dengan sujud, ya, dengan menghitung semua dosanya, membaca Al-Quranul Karim. Habib, saya agak males kalau sujud misalkan sholat, tidak apa-apa dia baca Al-Quranul Karim, capek sedikit istirahat dulu, kemudian baca lagi Quranul Karim dan lain sebagainya. Dan kemudian dia menghitung semua dosanya di malam Lailatul Qadar, kemudian dia letakkan dosanya di hadapannya, kemudian dilaporkan ke Allah dosa apapun yang pernah dia lakukan. Ini malam Lailatul Qadar. Misalkan dosa kita pernah berbuat, dosa terhadap orang tua kita, pernah misalkan apapun jenis dosa kita orang, hitung sama Allah, kemudian sodorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, menangisi dosa-dosa itu. Kata Sayyidina Ja'far Shadiq, kalau dia melakukan hal yang semacam itu, Imam Ja'far mengatakan, aku berharap Allah tidak akan mengecewakan dia. Artinya apa? Artinya Allah akan mengampuni semua dosa orang yang di malam Lailatul Qadar dia tidak tidur, kemudian dia menghidupkan malam itu dengan ibadah, kemudian dengan apapun bentuk ibadahnya, baca Quran, kemudian sholat sunnah atau apapun. Maka Imam Ja'far mengatakan, maka beruntung orang-orang yang semacam itu. Kemudian hadirin sekalian, karena itu kemudian Al-Imam Ja'far juga menganjurkan untuk kita semua agar membaca berbagai macam doa di malam Lailatul Qadar, dan juga surat-surat di dalam Al-Quranul Karim. Ini di sini Imam Ja'far menyebutkan beberapa surat di dalam Al-Quran. Apa yang dianjurkan dibaca oleh Imam Ja'far? Al-Imam Ja'far menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Ankabut dan surat Ar-Rum. Ini dianjurkan sekali. Nanti kita akan lihat. Imam Ja'far menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Ankabut dan surat Ar-Rum. Dan tentang fadilah dua surat itu, Imam Ja'far menanggapi begini. Man qara'a suratai Al-Ankabut war-Rum fi syahri Ramadan fi lailatul qadr. Di sini disebutkan Imam Ja'far fi lailatul 23, khususnya di malam ke-23 nanti, ya. Fahuwa wallahi, kata Aba Abdullah, fahuwa wallahi ya Aba Muhammad min ahlil jannah la astashni fihi abadan wa la akhafu an yaktuba Allahu alayya fi yamini ithman wa lihataini suratain min Allahi makta. Apabila seseorang membaca surat Ar-Rum dan surat Al-Ankabut di malam-malam Lailatul Qadar, Imam Ja'far berkata, demi Allah,
orang yang membaca kedua surat itu, maka demi Allah dia akan masuk surga. Jadi yang ingin masuk surga, dapat jaminan dari keluarga Rasulullah, maka di malam Lailatul Qadar sempatkan untuk membaca dua surat ini, surat Al-Ankabut dan surat Ar-Rum, ya. Demi Allah dia akan masuk surga. Imam Ja'far sampai mengatakan begini, aku tidak takut mengatakan ini, tidak takut bersumpah bahwa orang ini yang baca surat Al-Ankabut dan surat Ar-Rum dia akan masuk surga. Aku tidak takut bersumpah, fa wallahi, demi Allah orang itu akan masuk surga. Aku pastikan dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, malam ini adalah malam Lailatul Qadar, ya. Malam ke-19, ya, di mana Allah mencurahkan berbagai macam rahmatnya kepada kita semua, ke alam dunia, mencurahkan magfirahnya, ampunannya, di mana seluruh malaikat akan menghampiri kita orang. Malam ini adalah malam ke-19, malam yang mahal ini, malam ini, ya. Jadi rentetan malam Lailatul Qadar, di antara yang dimahalkan oleh Rasulullah adalah malam ke-19, ya. Jadi kalau kita membicarakan malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar adalah malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quranul Karim, ya. Ini adalah malam yang terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia di bumi Allah ini, malam ini, ya. Jadi kalau kita lihat perjalanan para nabi, ya, jadi nggak akan ada malam semulia malam ini, malam Lailatul Qadar. Kalau kita lihat perjalanan para anbiya yang Allah utus sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, dengan seluruh kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, dari mulai Nabi Allah Adam sampai kepada Nabi Allah Isa, ya, seluruh para nabi yang diutus Allah dan mereka diberi kitab oleh Allah. Tapi seluruh kitab yang pernah Allah berikan kepada para nabi itu, ya, itu hanya sebagian kecil dari ilmunya Allah yang Allah berikan kepada para anbiya. Tetapi yang terakhir, yang dinantikan oleh seluruh penghuni langit, bahwa nabi terakhir akan memperoleh kitab terakhir, yaitu Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran mengandung segala macam ilmu Allah. Nah, ini yang dinanti-nanti oleh seluruh malaikat, bahkan dinanti oleh seluruh para anbiya, ya. Kapan turunnya Al-Quran? Turunnya adalah di malam Lailatul Qadar. Karena itu kemudian malam itu, karena malam diturunkannya kitab terakhir, kitab yang paling mulia kepada nabi yang paling mulia, maka malam itu Allah jadikan sebagai bonus untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sepanjang kehidupan kita orang. Ini malam bonus. Jadi malam ini nilainya adalah 1000 bulan malam ini. Jadi orang yang beramal di malam ini, kalau dia sedekah malam ini, apapun yang dia sedekahkan, maka dibalasnya sama Allah bukan 10 kali lipat lagi, tapi dibalasnya sama Allah 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun kira-kira? 1000 bulan ini kurang lebih 84 tahun. Dan ini Allah tidak berikan pahala ini, tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan begini, para malaikat penghuni langit ketika turun malam Lailatul Qadar, ya, malam diturunkannya Al-Quran ini, mereka semua bergemuruh, mereka semua bersorak, ya, karena mereka meyakini kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir untuk nabi terakhir, dan telah dekatlah masa hari kiamat. Ini dia, ya. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam ketika Rasulullah pernah bersabda, Allah memberikan hadiah terbesar kepada umatku, kata Rasulullah, yang belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Hadiah itu adalah Lailatul Qadar, di mana Allah akan melipat gandakan seluruh amalan kita yang kita lakukan di malam itu. Nilainya adalah 1000 bulan. Ini harus kita ingat, ya. Jadi yang bersedekah aqua gelas misalkan,
atau bersedekah apapun, Allah akan gandakan menjadi 1000 bulan balasannya minallahi ta'ala. Jadi orang yang beramal soleh sekali, ya, Allah akan balas 1000 bulan. Jadi yang kita lakukan di malam ini nilainya semuanya 1000 bulan. Karena Rasulullah kalau meminta sesuatu kepada Allah, selalu yang Rasul minta ini adalah untuk kepentingan bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun firman Allah, salah satu contoh, orang yang beramal soleh 1 kali, Allah akan berikan balasan 1 dulu. Allah bilang begitu ke Rasulullah. Terus Rasul bilang kepada Allah, ya Rabb zidni ya Rabb, tambahi ya Allah. Turun ayat kemudian, ayat kedua, bahwa orang yang beramal soleh 1 kali, Allah akan balas 10 kali lipat. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Ini Nabi Muhammad belum puas juga. Allah bilang, ya udah, kalau ente nggak mau 10 ya Rasulullah, Anda balas 10 kali lipat deh. Orang yang beramal sekali, Allah digandakan 10 kali lipat, kata Allah. Rasul masih belum puas. Kata Rasulullah, zidni ya Rabb, tambahin lagi ya Allah untuk umatku. Sampai turun lagi ayat bahwa orang yang beramal soleh sekali, Allah akan lipat gandakan pahalanya di sisi Allah dengan pahala yang banyak. Ini Allah bilang banyak, baru Rasul diam udah. Rasul puas, karena kalau Allah sudah mengatakan banyak, pasti akan banyak balasannya untuk umat Rasulullah. Nah, salah satu yang diminta oleh Rasulullah pada Allah adalah begini, yang diminta Rasulullah kepada Allah. Ya Allah, umat-umat terdahulu Engkau berikan umur yang panjang ya Allah. Dengan umur yang panjang itu mereka memiliki waktu dan peluang untuk lebih banyak mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ini permintaan Rasulullah. Dan untuk beramal soleh, kemudian untuk melakukan berbagai macam ibadah. Sementara umatku Engkau berikan umur yang begitu singkat. Karena banyak umat Rasulullah, kalau melihat barometer umur Rasulullah 63 tahun ya. Ini Allah menyebutkan kepada Al-Habibul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, umur umatmu wahai kekasihku walaupun singkat, aku berikan kepada umatmu Lailatul Qadar, yang mana amal perbuatan di malam itu seperti 1000 bulan, kata Allah. Seperti yang tadi Habib bilang, 1000 bulan itu hampir 84 tahun, 83 lebih ya. Kurang dari 84 tahun, tapi 83 tahun lebih. Jadi orang yang beramal di malam Lailatul Qadar, begitu nilainya. Kalau dia sempat hidup 20 tahun misalkan, dari usia balik dihitungin. Misalkan baliknya laki-laki 13 tahun atau 14 tahun, dia umur kemudian melalui sampai sekarang misalkan berapa tahun? 30 tahun misalkan. 13 atau 14, 30 kurangi 13 berapa tahun? Udah 17 tahun. Kalau dia misalkan sempat hidup 20 tahun melalui malam Lailatul Qadar, berarti dia memperoleh pahala bonus berlipat-lipat 84 tahun dikali 20 tahun. Berapa tahun udah itu? 84 dikali 20 berapa tahun? Kalau 80 kali 20 aja udah 1600 tahun berarti. Jadi tinggal dikalikan 84 tahun, memperoleh pahala atau bonus minallah. Jadi itu akan melebihi seluruh umur para nabi, walaupun umur nabi yang paling panjang sekalipun. Siapa? Umurnya Nabi Nuh misalkan. Umurnya Nabi Nuh ini sampai 1500 tahun lebih umurnya. Itu masa dakwahnya. Umurnya mungkin